Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Fajrul Pamungkas dengan NIM 230201090. Di sini saya akan membawakan tradisi dan kebudayaan suku-suku yang ada di Indonesia dan juga etika dan budaya yang ada di perkebunan. Saya akan membahas suku Batak. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Batak Toba, yang kedua ada Batak Karo, yang ketiga ada Batak Simalungun, yang keempat ada Batak Mandailing, yang kelima ada Batak Pakpak. Nah, suku Batak memiliki tradisi dan kebudayaan. Yang pertama rumah adat. Rumah adat suku Batak yaitu rumah bolon. Rumah bolon atau rumah besar biasanya digunakan untuk kegiatan adat dan upacara adat. Yang kedua, tarian tradisional. Nah, tarian tradisional suku Batak yang pertama ada tari tortor. Nah, dulunya tari tortor ini merupakan tarian yang sakral dan digunakan dalam upacara penyembuhan dan kematian. Namun, sekarang tarian ini bisa digunakan untuk upacara adat lainnya dan perayaan-perayaan gitu. Lalu ada tari Sigaligale. Nah, tari Sigaligale ini tari yang menggunakan kayu lalu digerakkan oleh dayang yang udah profesional gitu. Nah, tarian ini menceritakan ada pemuda yang mati muda lalu dia dihidupkan dalam boneka kayu Sigaligale ini. Nah, begitulah kisahnya tari Sigaligale ini. Lalu ada kain ulos. Nah, ulos dalam bahasa Batak itu artinya kain ya. Jadi kain ulos itu dibuatnya dengan cara ditenun, bukan pakai mesin. Nah, kain ulos ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan adat dan upacara adat gitu yang penting ya. Lalu karakteristik orang Batak. Nah, orang Batak itu terkenal dengan pekerja keras, gigih, dan pantang menyerah. Nah, orang Batak itu juga terkenal karena suaranya yang keras-keras. Selanjutnya, suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini asalnya dari Provinsi Sumatera Barat. Lalu budaya dan tradisinya yang pertama rumah adat. Rumah gadang merupakan rumah adat suku Minangkabau. Nah, rumah adat ini bentuknya persegi panjang dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Lalu rumah gadang ini atapnya kayak kerbau gitu, semakin ujung semakin lancip. Dan rumah gadang ini dibuatnya tidak menggunakan paku, tetapi menggunakan pasak agar dia lebih kokoh. Lalu tarian tradisional. Tari piring merupakan tarian tradisional dari suku Minang. Jadi tari ini menggunakan piring ya, ditaruh di atas tangan para si penari, lalu si penari bergerak secara teratur dan berirama tanpa piringnya jatuh ke bawah. Lalu ada pakaian adat. Pakaian adat pria suku Minangkabau disebut pakaian penghulu. Pakaian penghulu ini pakaian kebesaran bagi suku Minangkabau dan gak semua orang boleh pakai pakaian ini. Lalu untuk pakaian adat perempuannya disebut limpape rumah dan gadang atau disebut juga pakaian bundo kanduang. Nah, pakaian ini merupakan lambang kebesaran bagi perempuan yang sudah menjadi istri. Lalu yang terkenal dari suku Minang ini ya makanannya ya. Ya contohnya rendang. Bahkan rendang pernah menjadi makanan paling enak nomor 1 di dunia. Sampai rendang ini diklaim sama negara tetangga Malaysia. Nah, karakteristik orang Minang ini sopan sama ramah. Dan orang Minang ini terkenal karena suka merantau dan suka berdagang. Selanjutnya suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Setidaknya 40% orang Indonesia itu sukunya suku Jawa. Nah, kebudayaan dan tradisi suku Jawa.
Yang pertama, rumah adat. Rumah joglo merupakan rumah adat dari suku Jawa. Rumah joglo itu atapnya berbentuk seperti gunung. Lalu dulu biasanya rumah ini hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas karena bahannya yang mahal, yaitu menggunakan kayu jati. Lalu yang kedua, tarian tradisional. Tarian tradisional suku Jawa yang pertama ada Reok Ponorogo. Nah, jadi tarian ini menggunakan topeng singa yang besar, lalu kostumnya terbuat dari bulu merak. Lalu yang kedua ada tari serimpi. Tari serimpi biasanya menggambarkan budaya suku Jawa. Nah, tari serimpi ini 4 penari dengan gerakan gemulai yang menggambarkan kelemah lembutan. Lalu pakaian adat Jawa untuk laki-laki ada namanya jawi jangkep, lalu untuk perempuan kebaya. Lalu karakteristik orang Jawa ini pemalu, lalu sungkan tetapi ramah. Selanjutnya suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Kalimantan, khususnya di pedalaman. Kebudayaan dan tradisi suku Dayak. Yang pertama, rumah adat. Rumah betang pasir panjang merupakan rumah adat suku Dayak. Rumah ini memiliki bentuk persegi panjang, lalu atapnya menyerupai tanduk. Nah, rumah ini menggunakan kayu ulin yang kuat. Lalu yang kedua, ada tarian tradisional. Tari giring-giring merupakan tari tradisional suku Dayak. Nah, gerakan tarian ini seperti orang yang lagi menanam padi. Lalu pakaian adat suku Dayak. Untuk yang pria disebut King Baba dan yang perempuan disebut King Bibinge. Lalu karakteristik orang Dayak. Nah, orang Dayak ini terkenal karena pemberani dan pantang menyerah. Selanjutnya suku Bali. Kebudayaan dan tradisi suku Bali. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat suku Bali memiliki filosofi Trihita Karana atau 3 unsur kehidupan, yaitu yang pertama harmoni pada manusia, harmoni pada alam, dan harmoni pada Tuhan atau Sang Pencipta. Lalu tarian tradisional suku Bali, yaitu tari kecak. Nah, tari kecak ini terdiri dari puluhan laki-laki yang melingkar, lalu si penari mengucapkan cak 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 sambil tangannya ke atas. Lalu ada pakaian adat suku Bali. Payas Agung merupakan pakaian adat suku Bali. Nah, pakaian ini dominan berwarna emas, lalu memiliki mahkota yang panjang, serta dirias dengan mewah. Lalu karakteristik orang Bali ini dia hangat, ramah, dan mudah terbuka oleh pendatang. Selanjutnya, suku yang ada di Papua. Yang pertama, ada suku Dani. Nah, suku Dani ini ciri fisiknya biasanya tinggi. Lalu yang kedua, ada suku Asmat. Suku Asmat ini pandai dalam bertani dan alat yang digunakan suku Dani ini lebih maju. Lalu yang ketiga, ada suku Biak. Suku Biak ini ada di pedalaman hutan. Dan suku Biak ini tidak pandai dalam kelautan. Misalnya, gak pandai nangkap ikan, gak pandai berlayar. Pokoknya suku Biak ini gak pandai kalau di lautan. Lalu rumah adat suku Papua. Rumah Honai merupakan rumah adat suku Papua. Jadi, rumah Honai ini dibuat pakai kayu. Lalu atapnya itu berbentuk kerucut dan dibuat pakai jerami. Nah, rumah Honai ini gak ada jendelanya. Tujuannya untuk menahan hawa dingin yang ada di Papua. Lalu ada tarian tradisional.
Tari Soanggi merupakan tarian tradisional suku Papua. Tarian ini terdiri dari puluhan laki-laki dan satu orang itu jadi pemimpin. Dia bawa perisai sama bawa parang. Lalu ada pakaian adat suku Papua. Yang pertama koteka. Nah, koteka ini terbuat dari biji labu yang dikeringkan, lalu untuk menutupi kemaluan laki-laki. Lalu yang kedua ada rok rumbai. Nah, rok rumbai ini dibuat dari daun sagu yang kering. Selanjutnya saya akan membahas suku yang ada di Sulawesi. Yang pertama ada suku Bugis. Suku Bugis ini asalnya dari Sulawesi bagian selatan. Yang kedua ada suku Makassar. Suku Makassar ini asalnya dari pesisir Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada suku Minahasa. Suku Minahasa ini asalnya dari Semenanjung Sulawesi Utara. Yang keempat ada suku Tolaki. Suku Tolaki ini asalnya dari Sulawesi Tenggara. Lalu yang kelima ada suku Bajo. Suku Bajo ini terkenal karena jago di bidang kelautan. Misalnya pandai nangkep ikan, pandai berenang, pandai berlayar. Pokoknya suku Bajo ini pandai dalam bidang kelautan. Lalu yang keenam ada suku Kulawi. Nah, suku Kulawi ini asalnya dari Sulawesi Tengah. Lalu yang ketujuh ada suku Mandar. Suku Mandar ini asalnya dari Sulawesi Barat. Karakteristik orang Sulawesi. Orang Sulawesi ini sifatnya kayak orang Batak, yaitu suaranya yang keras. Lalu orang Sulawesi ini juga gigih, lalu tegas dan pantang menyerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan etika dan moral. Jadi, etika itu adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Sedangkan moral berasal dari kata akhlak. Artinya budi pekerti atau tingkah laku manusia yang terdidik karena keadaan yang sudah melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan manusia itu sendiri. Jadi, perbedaannya adalah moral merupakan pengertian tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan etika itu perbuatannya atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral tadi. Etika juga diartikan sebagai filsafat bidang moral yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan etika dan budaya dalam perkebunan. Yang pertama itu ada etika dalam konteks tugas sehari-hari, yang kedua etika dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir etika dalam pengembangan diri. Lalu ada 7 subtoplanters. Yang pertama budaya jujur dan bertanggung jawab. Kita harus menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan akuntabilitas. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada manajemen dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada budaya triple S, yaitu disiplin mengikuti peraturan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, baik itu yang terkait dengan safety, peralatan kerja, dan administrasi. Yang ketiga ada budaya fanatik. Di sini fanatik yang baik, yaitu fanatik terhadap target, kualitas, dan biaya. Lalu keempat ada budaya kontrol pengawasan terhadap proses berjalannya suatu pekerjaan dengan melakukan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Lalu yang kelima budaya peduli terhadap aset-aset perusahaan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Lalu yang keenam ada budaya pembinaan dan inovasi, yaitu upaya pemberdayaan dan pengembangan SDM di jajarannya selalu berinovasi untuk hasil pekerjaan yang lebih baik lagi. Lalu yang ketujuh ada budaya korsa, yaitu menjadi pemimpin yang unik. Kekompakan tim adalah persyaratan
produktivitas, teamwork building, rasa kebersamaan sebagai satu keluarga besar. Sekian hasil tugas yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.